Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu admin Kafilah Provinsi Musabaqah Qiraatul Kutub Nasional 2023. Kali ini saya ingin sampaikan terkait tata cara melakukan atau menginput data di dalam sistem pendaftaran online MKK Nasional 2023. Sebelum masuk ke sini, Bapak Ibu wajib untuk mengklik link atau memasukkan mengklik link https://mkkn.kemenak.go.id. Maka Bapak Ibu akan sampai pada menu login ini. Di dalam menu login ini silakan Bapak Ibu masukkan email dan password dari akun Kafilah yang telah diminta atau telah diberikan oleh admin pusat. Misalkan ini saya pakai akun Jawa Barat. Kita masukkan passwordnya. Setelah itu klik tombol masuk. Oke. Nah, Bapak Ibu akan ditampilkan pertama kali yaitu halaman dashboard. Halaman dashboard ini merupakan rekapitulasi terkait data-data yang akan kita isi. Ini hampir semua masih nol ya. Kecuali ini. Ya, ini masih data mentahan jadi ada yang terisi. Kita harus cek nanti. Ada total panitianya berapa, total pembinanya berapa, total pesertanya berapa, dan seterusnya. Ada rencana kedatangan dan rencana kepulangan. Kemudian di bawah juga ada to-do list, rangkuman pekerjaan administrasi apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Oke. Nah, sebelum ke situ, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk usahakan kita sebelum ke situ, saya sarankan Bapak Ibu untuk melakukan perubahan password yang telah diberikan tadi, sehingga akun yang Bapak Ibu pegang tidak bisa dimasukkan oleh orang lain. Silakan ke bawah, menu paling bawah ada menu pengaturan, klik saja, nanti ada menu muncul ubah password. Kita masukkan passwordnya sekarang yang telah Bapak Ibu dapat dari admin pusat. Buat password baru, samakan saja, klik ganti password. Oke. Setelah Bapak Ibu klik tadi, maka akan ada notifikasi password Anda berhasil diubah. Artinya password yang akan kita masukkan nanti yaitu password yang terbaru. Oke, password lama tidak akan diterima. Selanjutnya setelah Bapak Ibu melakukan perubahan password, kita masuk ke data referensi, menu data referensi. Di sini Bapak Ibu akan mengisi terkait rencana kedatangan dan kepulangan peserta, panitia maupun pembina dan lainnya. Nah, silakan, ini masih kosong. Silakan Bapak Ibu klik di tombol jadwal, tambah jadwal. Setelah itu klik di menu atau entry, pilih tipe perjalanan, apakah perjalanan kedatangan maupun kepulangan. Misalkan kita kedatangan dulu, masukkan tanggalnya, silakan tanggal berapa kira-kira. Ini ya, saya semisal aja kita masukkan di tanggal 31 Mei 2023. Harinya akan menyesuaikan, jadi kita tidak usah mengubah. Yang kita ubah adalah waktu. Sebelum ke situ, saya ingatkan Bapak Ibu untuk jika perjalanan Bapak Kafilah akan menggunakan angkutan umum, maka Bapak dan Ibu perlu menyiapkan tiketnya terlebih dahulu. Artinya tiketnya itu sudah dipesan, sehingga nanti ketika dimasukkan itu sudah sesuai dengan tiketnya. Oke. Pertama silakan setelah datanya sudah dimasukkan, data tanggalnya berapa, hari apa sudah, waktunya jam berapa. Misalkan kita ini, saya permisalkan aja, kita berangkat kafilahnya berangkat tanggal jam 1 siang lewat 15 menit dengan transportasi kereta api. Untuk perjalanan terakhir
kedatangannya di stasiun Pasar Turi misalkan, atau nah di kolom komentar keterangan silakan Bapak Ibu isi, ataupun jika tidak mengisi pun tidak apa-apa, dikosongkan pun nggak apa-apa, ini cuma opsional. Selanjutnya klik tombol tambah data perjalanan. Oke. Nah, jenis kedatangan sudah, sekarang masuk ke kepulangan. Nah, kenapa harus isi keduanya? Kenapa tidak nanti aja? Karena jadwal kedatangan dan kepulangan itu harus diisi sekarang, karena jika tidak diisi sekarang akan menghambat ketika kita melakukan pendaftaran peserta gitu. Silakan, misalkan ini tipe kepulangan, kita percepat aja. Nah, ini kosongin aja terus langsung tambah perjalanan. Oke, nah itu adalah dua contoh. Kita masukin data kedatangan dan kepulangan. Nah, di bagian kanan sini ada menu untuk mengedit jika Bapak Ibu merasa ada sesuatu yang perlu diperbaiki ataupun menghapus. Nah, itu bisa Bapak Ibu lakukan di sini ya. Yang berikutnya, setelah data referensi itu kita isi, masuk ke kelola peserta. Nah, masih kosong juga. Oh, ternyata ada isi ini. Kita hapus aja dulu tadi. Oke. Masukin data daftar peserta, silakan ke sana, klik data tambah peserta. Karena kita masuk dengan akun Jawa Barat, maka di sini sudah terotomatis terisi kafilahnya adalah kafilah Jawa Barat. Silakan dipilih bidang lombanya apa, misalkan fikih putra, marhalanya Ulya. Silakan isi pas fotonya dengan ketentuan yang ada di samping ini, maksimal 2 MB, latar belakang merah, laki-laki harus pakai kopiah hitam, perempuan harus menggunakan jilbab tanpa penutup wajah, baik itu masker ataupun yang lainnya. Silakan diklik ini untuk pilih foto. Oke, karena kita isinya putra, ini sebagai contoh saja. Masukkan nicknya. Nah, Bapak Ibu, jadi saya belum, maaf. Nah, sebelum mengisi NIK ya, Bapak Ibu juga harus memastikan bahwa setiap peserta itu telah melakukan pengisian data emis secara lengkap, baik itu data diri peserta maupun data diri lembaga, baik itu pesantren dan seterusnya. Oleh karena itu nanti, karena NIK ini akan terhubung kepada data emis. Oke, gitu ya. Misalkan kita isi kolom NIK-nya, kita klik cek NIK. Nah, ternyata data yang kita isi tidak sesuai dengan data yang di atas. Di atas kita isi bidang putra, ternyata NIK ini dimiliki oleh orang yang berjenis kelamin perempuan, sehingga tidak sesuai, ditolak oleh sistem.
Kita klik aja, baru kita harus ganti. Kita salah memasukkan data NIK-nya. Oke, jadi harus perhatikan ya, semua harus diperhatikan Bapak Ibu sebelum mengisi, baik itu usianya harus sesuai dengan juknis, baik itu usianya, marhalahnya, dan NIK-nya harus juga sesuai dengan data emis yang diisi. Jika NIK-nya tidak terdaftar ke data emis, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan pendaftaran peserta. Oke, kita coba lagi ini. Nah, setelah itu semua akan, ketika datanya sudah terisi, maka langsung terhubung. Berikutnya Bapak Ibu silakan isi rencana kedatangan. Nah, di sini pilihannya akan sesuai dengan apa yang telah lagi Bapak Ibu isi di data referensi terkait transportasi. Jika kepulangannya belum dibuat, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan pendaftaran. Kolom kode rencana tidak boleh kosong, akan tertolak oleh sistem. Selanjutnya, untuk peserta wajib mengisi beberapa dokumen, baik itu surat keterangan mukim sesuai dengan juknis, berapa tahun santri harus mukim, dan seterusnya, akte kelahiran, dokumen sah, baik berupa KTP, SIM maupun kartu keluarga ataupun ijazah. Semuanya dalam bentuk PDF dengan ketentuan maksimal 2 MB. Oke, setelah semua terisi, silakan klik tambah peserta. Baik, nah ini adalah salah satu contoh bahwasanya peserta sudah terisi. Seterusnya, ketika Bapak Ibu mau melakukan ada yang perubahan, silakan klik di detail ataupun penghapusan. Begitu seterusnya. Aduh. Oke. Ketika itu semua sudah selesai sampai kuota yang telah diberikan, maka silakan kita pindah ke kelola panitia. Sama, ini masih kosong. Klik tambah data panitia dan pembina. Kafilahnya sudah Jawa Barat. Jenis panitia apa pembina, misalkan panitia, posisinya sebagai pelatih, misalkan kita lakukan pelatih, ketua panitia, misalkan ketua panitia, kita masukkan fotonya, misalkan perempuan. NIK-nya silakan Bapak Ibu isi. Nama lengkap. Nah, yang membedakan dengan peserta dan panitia boleh tidak harus datanya terdaftar di emis. Nama lengkapnya silakan diisi.
Jenis kelaminnya, tempat tanggal lahirnya misalkan kita isi Bandung, tanggal lahirnya silakan diisi. Asal instansi misalkan pondok pesantren mencari berkah, alamat misalkan Jalan Senopati nomor 28 Bandung misalkan ya, dan seterusnya. Nomor telepon silakan diisi 08, silakan. Emailnya nama email @gmail.com. Kedatangan sesuai yang tadi adalah referensi Bapak Ibu isi. Ini cuma satu. Keuangan pun sama. Klik selanjutnya. Upload KTP. Upload surat tugas. Klik tambah data panitia. Nah, setelah itu sama seperti tadi, maka datanya sudah terisi di sini. Berikutnya kita tambah lagi pembina, misalkan pembina, silahkan diklik sama saja seperti yang tadi. Pesertanya pembina, posisinya misalkan pelatih Vicky Ula Putra misalkan. Maka silakan masukkan foto profilnya, NIK-nya, nama lengkap, jenis kelaminnya misalkan laki-laki, tempat tanggal lahirnya misalkan Bandung juga, tanggalnya silakan diisi sesuai dengan size. Asosiasi misalkan PP Mambaul Ulum, alamat sama, jalan apa, RT dan RW-nya, kecamatan hingga kabupaten atau kotanya. Setelah terisi, nomor teleponnya silahkan diisi 08 dan seterusnya. Emailnya ada misalkan @gmail.com. Ini contoh saja, jadi sesuai dengan punya ibu atau bapak. Sama seperti yang tadi. Klik selanjutnya. Upload KTP, silahkan diupload KTP-nya. Klik tambah. Nah, setelah itu ini sudah ada panitia, ada pembina dan seterusnya. Isi seberapa butuh Bapak Ibu yang akan dibawa ke dalam ke panitiaan. Berikutnya setelah panitia, kita juga masukin VIP, tambah data VIP, jabatannya misalkan ke kepala kantor Kementerian Agama Jawa Barat misalkan. NIK-nya silakan diisi sesuai dengan NIK. Nama lengkapnya misalkan Ahmad sajalah ya, Ahmad sajalah guys. Ini sekaliannya misalkan laki-laki, instansinya Kementerian Agama Jawa Barat misalkan. Alamat instansinya silakan diisi misalkan Jalan
Pajajaran nomor sekian, terus Bandung. Ya, ini diisi selengkapnya ya, saya cuma contoh jadi seminimalisnya. Nomor teleponnya silahkan diisi, misalkan 023 dan seterusnya 089. Oke. Emailnya pakai email pribadi @gmail. Klik selanjutnya, masukkan KTP-nya, tambah. Oke, seterusnya dan seterusnya seperti yang tadi ya. Berikutnya eksibisi, silakan isi, misalkan lamaran Alfiah, misalkan PJ-nya siapa, NIK-nya silakan masukkan NIK PJ, misalkan NIK-nya, nama lengkap PJ-nya misalkan Solehah siapa gitu, misalkan perempuan, nomor teleponnya 08 sekian 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 sekian, emailnya email @gmail.com, deskripsi penunjukannya misalkan pertunjukan lamaran Nazoman Alfiah, jumlah kru misalkan ada 5 orang, durasi tampilnya 30 menit. Oke. Ini sama, seterusnya tinggal tambah data. Oke, seterusnya sama seperti tadi. Berikutnya, kalau peserta lainnya, baik ini biasanya pendamping, misalkan posisinya pendamping putra, NIK silakan diisi NIK-nya, nama lengkapnya silakan, misalkan Fatimah perempuan, Muhammad Siraj, fasilitasi misalkan PP Darul Rahmah, alamat silakan diisi, misalkan nomor teleponnya silakan, seterusnya diisi ya, kedatangan sama kayak tadi, klik tambah peserta, rencana kedatangan nomor. Oke, berikutnya setelah itu selesai, kita akan lihat ke rekapitulasi peserta, lihat laporan peserta untuk melihat seberapa data yang kita sudah terisi. Ternyata belum ada, hampir kosong, baru cuma ada Putri 1, seterusnya perlu 5 misalkan, seterusnya. Nah, setelah rekapitulasi peserta yang terpenuhi dan benar, maka silakan melakukan pengajuan. Nah, jika sudah melakukan pengajuan, maka data tidak boleh diubah. Oleh karena itu harus
pastikan bahwasannya data sudah benar dan tidak ada perubahan lagi sebelum melakukan validasi data. Terusnya, nah, setelah semua sudah selesai, sudah melakukan pengajuan, maka akan dilakukan validasi oleh admin pusat. Oke, mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.